Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada pagi ini kita bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, bersyukur kepadanya karena kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena pagi hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Mari Bapa, nyatakan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Biarlah pengharapan kami, iman kami tetap kuat di dalam Engkau di hari-hari yang susah, yang sukar ini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Kau menyertai kami, Tuhan kami, Allah kami, beserta dengan kami dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi, Kau beserta dengan kami, tak pernah tinggalkan kami, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Di atas badai, di lembah curam, Engkau menyertai kami. Dalam segala pencobaan, dalam setiap ujian, Kau beserta dengan kami selamanya. Kami percaya, kami percaya. Katakan bersama-sama dengan iman. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyertai kami, tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur, mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kekuatan kita, haleluya. Yeay. Dialah gunung batu kita, kekuatan kita, penopang hidup kita. Dia memberikan kemenangan di setiap langkah-langkah hidup kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlapsa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh ya, Dialah kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlapsa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Jangan pernah goyah keyakinan kita di hadapan Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita. Dialah penopang hidup kita, kekuatan kita. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku.
Haleluya. Bapa besar, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bagaikan tiang awan di waktu terik siang hari, dan bagaikan tiang api di malam hari. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu walaupun lewat online. Di tengah situasi pandemi yang makin meningkat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemarin Mas Timbut khotbah tentang
kehidupan di padang gurun. Nah, gambaran itu adalah untuk melihat situasi saat ini. Setiap anak Tuhan ini sepertinya mengalami pengalaman seperti di padang gurun. Seperti gambarannya adalah waktu Daud dikejar-kejar Saul karena jealous ya, atau cemburu. Ya, gadis-gadis menari dan menyanyi. Ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Sehingga dia kepingin membunuh Daud. Tapi bukan masalah itu. Sebetulnya masalah yang diambil oleh Mas Timbut adalah kita ini seperti di tengah padang gurun. Ya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Karena saat padang gurun atau saat badai menerpa, Tuhan bukan meninggalkan kita. Tuhan justru menggendong kita dengan kepak sayap burung nasar atau gambaran kuasa Roh Kudus. Nah, hal inilah yang membuat kita didorong untuk mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan makin erat atau makin intim lagi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dengan tema mengapa kamu takut. Khotbah kali ini judulnya adalah mengapa kamu takut. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih di tengah pandemi yang makin meningkat. Tidak ada alasan untuk kami takut, karena hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami tidak pernah sendirian di dalam setiap pergumulan badai dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu, agar kami makin tenang, tidak takut, khawatir, cemas di dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing, mengarahkan lewat kebenaran firman yang Kau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Oleh sebab itu, berfirmanlah, sebab kami siap menerimanya. Dan tentunya dengan penuh sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, seperti tadi saya katakan, mengapa kamu takut? Nah, ayat ini terambil dari Matius, kalimat ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 26. Yang berkata demikian, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh kembali. Jadi peristiwa ini adalah untuk mengingatkan situasi pada saat para murid bersama Tuhan Yesus di tengah danau dan mengalami angin yang kencang dan perahu itu makin berisi air, makin banyak, dan tentunya para murid awalnya berusaha untuk mengatasi sendiri, tetapi setelah tidak bisa, putus asa, baru ingat Tuhan. Ya. Dan berseru, Guru tolong kami mau tenggelam. Nah, ayat ini bisa juga menggambarkan situasi saat ini yang sedang dihadapi bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Berulang-ulang saya sampaikan, seluruh dunia mengalami situasi seperti ini akibat pandemi COVID-19. Ya. Nah, dari sini kita mau belajar, ada 3 poin yang akan kita pelajari melalui ayat ini. Sikap, tindakan, respon kita ketika mengalami dalam situasi pandemi COVID-19 ini seperti apa? Ya. Murid-murid itu, mengapa mereka ini
tidak langsung berseru pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus biarkan tidur. Menurut saya, logikanya Tuhan Yesus tidak mungkin tidur. Situasi ombak seperti itu tidak mungkin tidur. Dan badai itu kan bukan hanya angin, tapi juga ada hujan. Mosok kena air tidak bangun. Saya yakin Tuhan itu membiarkan, melihat sejauh mana murid ini mengandalkan Dia. Nah, situasi seperti ini kita harus merespon bukan dengan logika, pengetahuan, wawasan, atau mungkin berdasarkan apa yang kita terima dari sosial media atau siaran televisi, bagaimana mengatasi, obat apa yang harus dimakan, itu kan logika semua. Boleh enggak seperti itu? Ya boleh, harus malahan. Nah, judul khotbahnya itu sederhana sebetulnya. Mengapa kamu takut? Nah, pertanyaannya, apakah manusia ini enggak boleh takut? Salah, harus takut. Jadi mengapa kamu takut? Apakah manusia enggak boleh takut? Oh, harus. Kenapa? Kalau orang takut pasti hati-hati. Kalau orang tidak takut, justru tidak hati-hati. Takut itu harus. Ya, kita contoh aja lah. Kalau kita mau pergi jarak mungkin 100-200 meter naik sepeda motor, perlu enggak pakai helm? Perlu enggak pakai masker? Kalau kita takut jatuh, ya bisa geger otak, atau lebih parah lagi, batang otaknya terganggu, ya itu parah sekali, bisa menimbulkan kematian kalau tidak pakai helm. Kemudian bisa saja terpapar virus COVID-19 ini. Nah, kalau takut pasti pakai helm, pasti pakai masker. Tapi kalau tidak takut, ngapain 200 meter kok pakai helm? Ngapain ke situ aja kok pakai masker? Nah, itu namanya tidak takut. Jadi takut itu penting. Bukannya tidak boleh, harus. Ya, kita misalnya senang naik gunung. Ya, naik gunung bukan sekedar bawa air, kan harus memikirkan selimutnya, mungkin makanannya, mungkin situasi apa yang terjadi. Maka ada persiapan, ditulis, dijadwal secara rapi baru naik gunung. Tidak mungkin dong naik gunung, wah yang penting saya berani gitu. Kan tidak mungkin, itu namanya orang tidak takut. Nah, kalau orang tidak takut itu biasanya abai. Ya, bahasa Jawanya nyepeleki. Nah, itu tidak boleh. Takut itu penting. Tetapi mengapa kita harus takut dan bagaimana solusinya? Kalau kita melihat pengalaman para murid, nah, murid kan biasa menghadapi masalah, persoalan. Orang percaya pun sebetulnya biasa menghadapi masalah persoalan, apalagi yang sudah tua-tua, pasti dia memorinya ingat bagaimana mengatasi masa situasi seperti ini. Tetapi masalahnya mengatasinya itu dengan pikiran Kristus atau tidak. Ya, takut penting. Judul khotbahnya mengapa kamu takut bukan berarti mendorong untuk kita ini berani. Beraninya berani dengan perhitungan yang cermat, bukan berani ngawur atau sembrono. Ya, seperti tadi saya memberi contoh sederhana supaya mendapatkan gambaran bagaimana tipe orang takut dan bagaimana orang yang tipe tidak takut. Yang takut itu pasti hati-hati, mempersiapkan sesuatu dengan rapi, teliti, ya, semuanya dicatat dengan baik, dengan pertimbangan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, sayangnya banyak anak Tuhan tidak takut, masih sembrono itu, pergi kemana-mana tidak pakai masker. Masker hanya sederhana, ya banyak lubangnya, cara masangnya pun salah. Ya, sehingga udara bisa keluar masuk dengan
mudahnya sehingga udara yang terpapar, kemungkinan terpapar itu masuk hidung tanpa sadar sehingga melekat di situ, dan akhirnya setelah inkubasi 3-4 hari baru terasa badan meriang, sakit, makan tidak terasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya orang itu tidak takut tentang virus ini. Nah Pak, kenapa kita harus takut sama virus? Karena obatnya belum ditemukan. Yang baru ditemukan adalah vaksin dengan berbagai macam, ya, dari China, dari Tiongkok, dari Inggris, dari Amerika, dari Rusia, ya, dari berbagai negara sudah menemukan vaksinnya. Obatnya belum, ya, hanya diuji coba aja. Nah, belakangan ini yang viral kan obat cacing. Ya, kita tahu sendiri kan, minum obat cacing itu maksimal itu setengah tahun. Nah, ini sehari 8. Coba bayangkan, ini kan spekulasi dengan resiko merusak organ tubuh yang lain. Ya, sampai hari ini pun Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan belum mengizinkan itu digunakan, tetapi sudah viral sehingga orang berebut beli seperti beli permen aja. Nggak tahu itu obat keras sekali itu. Ya, karena pengaruh sosial media yang mengatakan, oh cocok, semua beli. Sehingga harga yang 7.500 menjadi 450.000 pun dibeli. Tidak ada di toko, lewat online, ya. Jadi seperti itu. Itu adalah bukti kepanikan dan mencoba mencari solusi dengan logika. Sama seperti para murid. Ketika sedang menghadapi badai, dia pakai logikanya, pengalaman biasa, angin besar itu sudah makanan sehari-hari, wong kami ini nelayan. Nah, banyak orang percaya juga seperti itu. Itu artinya dia orang percaya ini dia tidak menggunakan pikiran Kristus. Ya, apakah Tuhan takut juga? Nah, takut Tuhan dalam hal ini misalnya ketika dia mengatakan kebenaran sehingga orang Farisi ahli Taurat marah, berusaha menangkap dan membunuhnya. Dan Tuhan Yesus kan menghindar. Karena waktunya belum tiba untuk dia mati di kayu salib, dan matinya pun bukan karena dirajam oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang jealous akan kebenaran yang dia ungkapkan. Ya memang kebenaran kalau diungkapkan itu pasti menyinggung perasaan orang yang tidak benar hidupnya. Kalau dia hidupnya benar, tersinggung dengan perkataan, pasti dia, wah terima kasih, aku diingatkan kembali. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau tidak rendah hati kan marah gitu loh. Ya, sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita melihat ya semua kitab baik perjanjian lama maupun baru itu intinya isinya itu kan sedang membentuk manusia yang hidupnya benar. Jadi bagaimana bisa tahu benar? Kan diberitahu kesalahan dan dosanya. Nah masalahnya banyak orang kan tidak mau kan. Ya kalau disinggung kan tidak mau. Maunya dipuji, ditinggikan gitu ya supaya cepat memberikan sesuatu karena dipuji terus kan. Nah kembali lagi ke kasus mengapa kamu harus takut. Nah di dalam situasi pandemik yang dialami semua orang di dunia ini berakibat korban berjatuhan, usaha hilang, ya maksud saya korban berjatuhan itu kematian, ya usaha hilang karena PHK, jualan sepi. Nah dalam situasi PPKM darurat ini kan istilah lain yang mudah adalah lockdown. Nah, situasi seperti itu kan semua perusahaan, toko, usaha yang bukan esensial suruh tutup semua. Orang kan marah, ini saya tidak punya uang. Jualan ini buat bayar utang, buat beli pulsa, anaknya yang minta pulsa, mau nyicil HP dan seterusnya karena anaknya mengikuti pendidikan harus lewat HP. Nah situasi seperti ini yang membuat orang panik, kacau.
panik, kacau, sedih, stres, dan akhirnya menimbulkan konflik, rumah tangga menjadi tegang. Kan fakta seperti ini. Dan Bapak Ibu harus mengetahui itu tidak sendirian. Bapak tidak ngalami, siapa bilang? Ya orang kan sawang sinawang, hanya melihat dari sudut pandangnya. Semua orang, saya juga ngalami masalah situasi yang sulit yang tidak perlu saya ungkapkan. Saya hanya berlari pada Tuhan. Ya, gimana Tuhan menghadapi situasi seperti ini? Langkah apa yang harus kami hadapi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semua orang menghadapi. Nah, gimana masalahnya yang perlu kita tahu? Gimana menghadapi situasi seperti saat ini kan? Jadi topiknya situasi saat ini. Karena situasi saat ini saya tidak nakut-nakuti, sekali lagi saya juga tidak ngancam, tapi memberitahu situasi ini akan mereda ketika setiap orang mau divaksin. 70% penduduk sudah divaksin, itu baru aman. Komunitasnya baru aman. Sekarang berapa? Indonesia penduduknya 270. Ya, yang divaksin 2 kali baru 13 juta. Bisa bayangkan? Tunggu kapan? Ya paling enggak 2022. Baru bisa aman. Kumpul-kumpul bisa aman. Nah sebelum itu enggak mungkin. Itulah sebabnya presiden kita ini mendorong 1 bulan itu kalau bisa 1 juta sampai 1,5 juta divaksin. Tujuannya itu supaya komunitasnya itu 70% sudah divaksin. Nah, masalahnya kan muncul kan isu-isu hoax yang mengatakan bahwa vaksin itu ada chipnya. Nah ini kan pikirannya ndak logis, panik, ndak tahu jalan keluarnya, sehingga berita-berita yang buruk ditelan saja. Mana ada chip? Ya kecilnya itu seperti cairan. Mana ada teknologi yang bisa memiliki kemampuan sampai seperti ini, saya tidak tahu yang akan datang. Tapi hari ini belum ada yang bisa menemukan teknologi yang kecilnya seperti cairan, itu belum ada. Saya seringkali mengingatkan ini bukan menentang logika Bapak Ibu yang berpegang bahwa vaksin itu ada chipnya. Tidak, saya hanya mengejarkan logika berdasarkan pikiran Kristus. Ya, orang dikuasai itu kan pikirannya kan. Nah, logika kita ini kalau logika pikiran Kristus, mungkinkah kuasa Kristus itu bisa dikalahkan oleh chip? Atau kuasa Kristus Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini bisa dikalahkan oleh roh jahat? Kan enggak mungkin. Itu namanya bukan Tuhan Maha Kuasa lagi. Kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan Maha Kuasa itu dalam diri kita. Cuma masalahnya kita tidak mengembangkan pemahaman ini. Nah itulah sebabnya lewat khotbah ini saya sedang mengajar Bapak Ibu mengembangkan bahwa kita ini berharga, mulia. Kenapa? Status kita sebagai anaknya. Mana ada orang tua yang baik, anaknya dibiarkan bergumul menghadapi situasi badai seperti ini. Ya, sehingga saya selalu mengungkapkan tentang ya orang yang berjalan di pantai ketika teduh ada 4 jejak kaki di pantai. Dan ketika badai, jejak kakinya tinggal 2. Itu adalah gambaran saat badai itu kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak disertai Tuhan, kita digendong Tuhan. Nah, pemahaman ini kan tahu tapi tidak betul-betul dipahami. Sehingga dalam situasi seperti ini panik. Ya, kita belajar. Itulah sebabnya saya harap Bapak Ibu membuka hati. Ya, membuka hati mendengar firman, dan apakah perkataan saya ini bertentangan dengan firman? Kalau bertentangan matikan saja. Tapi kalau selaras firman, saya ini hanya penyambung lidah, artinya Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu. Saya ini hanya penyambung lidah. Bukan saya, tapi Roh Kudus memberi hikmat untuk menyampaikan hal ini. Ya, situasi seperti ini semua orang kena, termasuk orang percaya.
Nah, hal inilah yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan stres. Dan kita tahu stres itu menyebabkan daya tahan tubuh melemah. Sedangkan benteng pertama menghadapi virus ini karena obatnya belum ditemukan, mungkin kita baru divaksin sekali, ya belum 2 kali. Sehingga daya tahan tubuh menghadapi virus ini belum ada, sehingga kita bisa kena. Nah, banyak orang sudah divaksin 2 kali, kenapa kena? Karena daya tahan tubuhnya, imunnya untuk menangkal virus ini belum kuat, sudah kemana-mana. Ya maka dengan membuka masker, ngobrol jarak dekat, nah dia tidak tahu bahwa vaksin yang baru ditemukan ini membangun daya tahan tubuh itu belum bisa maksimal, tunggu minimal 2 minggu, ada yang sampai 4 minggu baru vaksin kedua. Jadi bisa bayangkan situasi seperti ini, mosok kita tidak mempelajari, mosok kita tidak memahami, sehingga begitu vaksin pertama langsung jalan-jalan, sudah divaksin, belum imunnya justru melemah. Kenapa? Karena sedang membentuk ini, di dalam tubuh ini sedang membentuk ya daya tahan untuk melawan virus ini, ya. Jadi saat ini apa yang harus dilakukan adalah menyadari imun ini harus dibangun supaya kuat. Jangan berharap obatnya belum ketemu, baru diuji coba. Dan kita ini kelinci percobaan, termasuk obat cacing itu. Mosok kita ini tubuh dibuat pencobaan seperti itu. Nah, gimana Pak? Obatnya ada ya itu. Lebih baik kita bangun imun. Bagaimana caranya? Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Kalau cemas, takut, khawatir itu langsung menurun. Ya ini penelitian yang betul sudah membuktikan. Kalau kita marah aja, kita jengkel, kita stres, itu otomatis turun sekitar 30% daya tahan tubuh, imunnya itu turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan sudah ngomong, hati yang gembira adalah obat. Jadi dalam situasi apapun, tidak boleh marah, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tapi sukacita. Nah, apa alasan sukacita? Karena hidup kita di dalam tangannya. Hidup kita ini berharga dan mulia. Nah, kalau kita menganggap bahwa kita ini berharga dan mulia, kita akan jadi percaya, bersyukur, tidak khawatir, tidak cemas. Bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai. Gimana Pak bisa tahu Tuhan berbicara seperti itu? Baca Alkitab. Karena Ibrani 1 ayat 1-2 itu jelas mengatakan pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi. Zaman sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya, yaitu kebenarannya. Jadi baca Alkitab. Kalau baca Alkitab itu Tuhan sedang berbicara pada kita. Nah, menguatkan, menghiburkan, membangkitkan ya, semangat, antusias, pengharapan. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Jangan kita menghadapi badai seperti ini yang sedang terjadi di dunia, itu membuat kita ini cemas, takut, dan khawatir. Cemas, takut, dan khawatir itu penting agar kita jaga-jaga. Kalau keluar harus pakai masker. Nah, anak Tuhan mengalami semua ya. Ya, saya mendengar, saya tidak menyebut nama. Ya, banyak orang kena dampak juga. Ada yang kena PHK, rumah tangga kehilangan sukacita, rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Nah, para lansia cemas, ya khawatir, takut karena daya tahan tubuhnya sudah menurun. Lansia seperti saya ini kan, ya daya tahan tubuhnya lemah, ya tidak lagi dulu seperti waktu mudanya, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau keluar rumah harus jaga protokol kesehatan, pakai masker yang bagus, ya. Kalau tidak punya masker yang bagus, ya pakai masker double 2, ya. Nah, tidak boleh ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Ini yang penting.
Nah, bagaimana supaya tidak takut, khawatir berkelebihan? Percaya. Iman. Ya, iman ini harus dibangkitkan. Nah, mungkin baru tahu sekian waktu lamanya iman, tetapi di sini kita bisa melihat aplikasi iman kita ini sejauh mana. Ya, karena banyak firman Tuhan nanti saya ungkapkan yang mengingatkan akan hal itu. Ya, sehingga tidak perlu khawatir. Nah, saya sebagai gembala sidang, kalau ada yang meninggal, kan harus melayani. Kalau COVID sih tidak boleh, ya ada gugus tugasnya yang memakamkan. Tetapi kalau yang meninggal tidak kena penyakit COVID kan harus dilayani. Dalam 1 minggu itu 4 orang meninggal, bukan COVID. Nah kan saya harus melayani. Kalau melayani kan kumpul banyak orang, terus gimana? Percaya Tuhan itu menjaga, melindungi. Ya, tidak bisa kita menghindar terus di dalam rumah mengurung diri, tidak mungkin, tetap keluar sewaktu-waktu. Ya, tetapi protokol kesehatan harus dijaga karena obatnya belum ketemu. Obat yang ada itu uji coba dan setiap orang belum tentu cocok. Obat A belum tentu cocok dengan obat A, B belum tentu cocok dengan obat A, mungkin A cocok, B belum tentu cocok. Nah, akibatnya apa? Ya kita harus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan sungguh-sungguh. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena percaya hidup kita di dalam tangannya. Kita berharga dan mulia dalam pemandangannya. Kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Ya, kenapa? Karena kita hidup di jalannya. Jadi kata kuncinya hidup di jalannya. Kalau kita keluar, yang sering saya gunakan istilah ya seperti ikan keluar dari akuarium, ya dimakan kucing. Jadi hidup di jalannya. Bagaimana hidup di jalannya? Ya membangun hubungan dengan benar. Ya, sehingga iman kita makin kuat. Pengharapan kita tidak pernah surut. Karena tahu firman itu ya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Artinya Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Nah ini kan iman. Yang kedua, saat kapal mau tenggelam, para murid putus asa baru berseru. Nah saya harapkan tidak demikian dengan kita. Ya, pengalaman murid ini jangan terulang dalam kehidupan kita. Murid itu bersama dengan Tuhan dalam satu kapal, tapi murid tidak tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Nah kan celaka kita. Sebagai anak Tuhan, biji matanya, anak-anaknya, kita ini harus tahu Tuhan kita ini Maha Kuasa. Maha itu artinya tidak terbatas. Jadi kalau Tuhan kita ini terbatas, jangan takut divaksin dong. Karena tidak mungkin antikris itu bisa menguasai lewat cairan di dalam vaksin. Masa Tuhan kalah dengan cairan? Itu artinya kita tidak mengenal Tuhan kita ini Maha Kuasa. Ya, kalau Tuhan kita tidak Maha Kuasa, ya ngapain kita mengiring Tuhan? Ya, yang pernah saya khotbahkan pada waktu Paskah yang lalu. Sia-sia kepercayaanmu kalau kamu percaya Yesus hanya untuk selamat dalam dunia ini, kesehatan, diberkati, dan tidak berpikir sampai kekekalan. Itu namanya orang percaya yang sia-sia. Hidup ini bukan temporer selama dalam dunia ini saja, tapi hidup sesungguhnya itu yang perlu kita pikirkan dalam kekekalan, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Nah, di situ kita tahu betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Betapa anugerah keselamatan yang diberikan ini sungguh luar biasa.
Nah, dengan pemahaman seperti itu kita jadi tenang, tidak khawatir, tidak cemas akan situasi pandemi seperti itu. Tadi sudah saya katakan, ya, pandemi ini akan selesai selama 70% dari penduduk Indonesia yang 270 juta ini belum divaksin. Berarti bisa sampai tahun 2020, iya. Jadi kata kuncinya vaksin, tapi jangan berpikir kalau sudah divaksin tenang, tidak pakai masker, tidak boleh. Karena terjadi adaptasi vaksin dengan daya tahan tubuh kita ini kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Baru bisa mengenal, begitu vaksin masuk mengenal, oh ini, maka dilawan. Jadi benteng pertama itu adalah imun, daya tahan tubuh kita. Itulah sebabnya dianjurkan makan sayur, buah-buahan, dan vitamin. Dan Alkitab ngomong, Pak, kalau saya tidak bisa beli sayur, Pak, saya tidak bisa beli vaksin, beli vitamin, Pak, saya tidak dilayani oleh puskesmas, dan seterusnya, dan seterusnya. Hati yang gembira adalah obat. Maksud tidak percaya firman Tuhan itu? Ya. Jadi inilah waktunya kita membangun hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar. Bukankah Roh Kudus ada dalam diri kita? Tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah bait suci, tempat tinggal Roh Allah? Itu 1 Korintus 3 ayat 16. Ayat 17 yang mengatakan barang siapa merusak bait suci ini akan dihadapi Allah. Artinya kalau Tuhan itu sayang kepada kita, Tuhan akan menghalau virus bakteri yang menyerang kita, karena itu bisa merusak bait sucinya. Nah, itulah sebabnya saya sering kali mengatakan jangan rokok. Rokok itu merusak bait sucinya. Ayatnya tidak ada, tapi pemahaman itu kan simpel. Kalau orang masih aja merusak dengan cara seperti itu, jangan kaget kalau berhadapan dengan Tuhan. Artinya Tuhan yang menghukum? Tidak, toh virus diizinkan masuk, jadi kita tahu. Ternyata ada tubuh kita ini tidak ada apa-apanya. Umur bukan jaminan. Yang kena itu bukan hanya orang tua, lansia, tapi anak-anak muda. Tetangga saya anak muda, ya meninggal kena COVID ini. Dalam waktu singkat aja, hanya beberapa hari meninggal. Loh, kok bisa ya? Nah, itulah sebabnya jaga prokes, protokol kesehatan. Ya, pakai masker, pegang apapun, harus cuci tangan. Kemudian jaga jarak, jangan senang ngumpul. Mari kita lebih banyak berdiam diri di dalam rumah untuk membangun iman dan pengharapan. Nah, firman Tuhan itu kan luar biasa. Yeremia pasal 29 ayat 11 kan mengatakan Tuhan itu tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat dan buruk atau kecelakaan, tapi Tuhan itu merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin saat ini pekerjaan sudah hilang. Mungkin saat ini keluarga sedang mengalami titik kritis. Karena beda pendapat, masalah, penyelesaian, situasi yang ada, jangan saling menyalahkan. Mari kerjasama, hidup bersama, saling berdoa, menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lain. Jangan menyalahkan. Disitulah baru ada kesepakatan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Aku, maka Aku ada di dalamnya. Bagaimana mungkin Tuhan tinggal di tengah situasi keluarga yang ada kebencian, kemarahan, dendam, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya ada Tuhan pun tidak hadir. Anak suruh ikut sembahyang pun tidak mau, karena situasinya kan bukan situasi damai, tapi situasinya situasi yang sangat tidak kondusif. Ya. Kemudian Tuhan menggambarkan bahwa hidup kita ini dipelihara seperti burung. Burung di udara, tidak penabur, tidak menuai, dan tidak punya lumbung, Tuhan pun pelihara. Tuhan pun menggambarkan bunga
yang indah, yang tumbuh dan sore layu, hanya hidup sebentar. Dihiasi sedemikian rupa sehingga pakaian Salomo atau Sulaiman aja kalah dengan bunga yang hanya sehari tumbuh dan sore sudah layu. Mosok kita khawatir sampai sejauh itu? Nah, jangan tersinggung. Di manakah imanmu? Pengetahuan ini saya kan hanya mengingatkan. Kita ini masih berharga. Selama kita hidup, itu artinya Tuhan masih memperhatikan kita. Bukan kita dibiarkan sendirian. Perlindungan terhadap penyakit sampar. Nah, baca lagi di Mazmur 91. Ya, ayat 1 sampai 7. Jangan takut penyakit sampar yang berjalan di waktu siang. Jangan takut. Percayalah walau 1000 rebah di sisimu, itu tidak akan kena dalam hidupmu. Tetapi kita harus membaca ayat 14-nya. Bagi siapa perlindungan seperti itu? Bagi orang yang Tuhan kenal. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Nah, kita bahas nanti berapa waktu yang akan datang. Mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kalau kita tidak mengenal dengan Tuhan dengan benar, Tuhan pun tidak mengenal kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mengatasi situasi saat ini. Ya, Tuhan mengizinkan mengalami ketakutan agar mengandalkan. Ya, pengalaman bangsa Israel, Tuhan izinkan musuh yang kuat menyerbu sehingga takut. Ketika takut, bangsa Israel ini lari pada Tuhan, berseru-seru pada Tuhan. Saya percaya, bukan Tuhan itu ngirim virus corona COVID-19 ini, bukan. Karena Tuhan tidak mentah mencobai dan tidak bisa dicobai. Tapi mengizinkan saja. Dengan tujuan supaya kita berlari pada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Tuhan mau seperti itu. Kita berlari pada Tuhan. Sama seperti anak. Ketika sudah bisa lari, bisa pergi kemana-mana, dia pergi kemana-mana. Begitu dia dinakali oleh temannya yang lebih kuat, dia akan lari dan berseru menjerit kepada kita orang tua. Tuhan juga seperti itu. Kalau kita hidup semau gue, Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu supaya berbalik pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Nah, itulah sebabnya kita harus menjaga hubungan kita. Itu kata kuncinya. Bagaimana Pak caranya? Baca, renungkan, dan lakukan firman. Suka memuji, menyembah. Itu aja, simple aja. Ya, merenungkan itu tidak mudah, sebab perlu pewahyuan dan hikmat. Nah, kalau baca tidak memahami, tidak bisa mendapatkan pewahyuan atau yang disebut rema, ya sudah lewati, baca yang lain lagi. Ya. Tetapi kalau mau mudah, simple, ya baca kitab Mazmur aja, itu paling mudah. Ya, tapi Alkitab kan bukan hanya Mazmur, ya peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah perjalanan bangsa Israel itu harus kita renungkan. Itu cara membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau kita ini celaka. Tuhan maunya kita ini bahagia, senang, diberkati, sukses, menjalani kehidupan ini. Sama seperti saya, bapak jasmani, kalau melihat anak-anaknya, walaupun anak-anak itu juga anak-anak Tuhan, tapi saya melihat kalau mereka sukses, bahagia, saya kan ikut senang walaupun tidak menikmati. Tuhan juga seperti itu. Itulah sebabnya solusinya adalah kita harus mendekat pada Tuhan. Dunia boleh kebingungan karena tidak tahu solusinya. Membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara iman yang tumbuh, tenang dan percaya.
bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak sendirian. Jadi membangun hubungan itu tujuannya supaya kita ini tenang. Ya, tenang, tidak cemas, tidak khawatir. Apa uang saya sudah habis, burung di udara aja Tuhan pelihara. Mosok kita anaknya tidak dipelihara, masalahnya kita betul menempatkan diri sebagai anak yang tidak memalukan Bapak surgawi enggak. Jadi bukan kalau kepaksa lari terus Tuhan suruh menjawab. Tuhan melihat niatnya lari pada Tuhan hanya minta pertolongan atau betul mau mendekat dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau betul mendekat menyenangkan hati Tuhan, kita akan memperbaiki sifat karakter kita. Sehingga hidup kita ini berkenan. Kalau hidup kita berkenan, urapan itu sendiri akan menghalau virus bakteri. Ya, memang tidak mudah. Ya, di waktu situasi seperti ini, ya khotbah saya isinya seperti itu, seperti ini yang saya sampaikan. Ya, karena waktunya saya kan tidak tahu. Saya dipanggil Tuhan ini kapan? Bapak Ibu nanti kangen. Ya, kangen baru lihat khotbah saya yang lalu. Ya, karena hidup ini kan tidak tahu. Saya bisa kena sewaktu-waktu. Jadi jangan berpikir saya tidak bisa kena. Bisa kena. Kenapa? Ya Tuhan mengizinkan. Bahwa saya bukan manusia superior. Manusia biasa. Jadi itu salah satu membuat kita ini tidak takut berlebih-lebihan. Sewaktu-waktu setiap orang bisa kena. Nah, anak-anak pun sekarang banyak yang kena. Kenapa bisa seperti itu? Supaya menyadari bagi orang tua, anak-anak diperhatikan. Ya, bapak ibunya pakai masker, anaknya tidak pakai masker. Nah, ini gimana ini seperti itu? Nah, supaya memahami dalam situasi seperti ini harus pakai masker semua. Nah, gimana Pak, masker yang kecil belum ada? Ya kalau niat ya beli masker kecil, kalau tidak diperbaiki, talinya diperkecil, kemudian dijahit sendiri. Niat enggak, masalahnya kan gitu, bukan hanya cari alasan saja. Ya, enggak ada masker kecil. Atau ini jadi peluang bisnis Anda, bikin masker kecil. Diunggah di online, supaya pesen dengan gambar-gambar yang lucu-lucu, supaya pesen sama Anda. Ini peluang bisnis kan. Ya. Dan yang terakhir, mengapa kamu takut? Nah, kalimat selanjutnya tahu kan, kamu yang kurang percaya. Jadi takut itu karena kurang percaya. Ayatnya ada, bukan saya mengada-ngada. Mengapa kamu takut? Hei kamu yang kurang percaya. Ya, Paulus sebagai contohnya, Paulus sebagai seorang murid Tuhan bersama Tuhan di satu kapal lagi. Tapi masih mengandalkan diri sendiri. Dengan pengalamannya sebagai nelayan yang handal. Banyak orang percaya kan seperti itu. Sudah kenal Tuhan sekian tahun lamanya. Tahu Tuhan, tapi belum tentu mengenal. Kalau mengenal, pasti tidak takut. Mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, mengenal anugerahnya. Kebaikannya, rahmatnya selalu baru. Kalau saya bangun pagi selalu mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku boleh lewati malam hari ini. Saat malam waktu aku tidak sadar, tidak tahu apapun situasi keadaan sekitar ini. Engkau mengutus malaikat menjaga. Engkau memperbaiki organ-organ tubuhku. Engkau mengganti sel-sel yang rusak menjadi baru. Sehingga pagi hari ini aku boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih kalau aku boleh menghidupi hari ini. Berarti hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat bagiku. Ucapan syukur itu tidak ada habis-habisnya. Kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, ucapan-ucapan seperti ini sebetulnya adalah membangun iman. Itulah keadaan Tuhan kita yang kita kenal sebagai Bapa surgawi kita. Sikap-sikap seperti itu akan membangunkan iman dan pengharapan. Dan iman pengharapan kita bangun, muncul sukacita. Sukacita ini yang membakari kehidupan kita. Bapak Ibu harus tahu, ini waktu-waktu terakhir. Ya bagi saya aja lah. Kan enggak tahu, kena COVID.
Sewaktu-waktu saya bisa kena COVID-19. Jangan beri, mit Pak, ojo ngomong ngono. Nggak bisa. Wong ada di udara kan. Sewaktu-waktu bisa. Kalau Tuhan menganggap saya sudah selesai tugas di bumi ini, maka saya pulang ke surga. Nah, kenapa harus takut? Kan di dunia sama surga kan senang surga. Ya Pak, kenikmatan ini belum saya nikmati. Nah, itu yang menyebabkan kita takut. Karena keinginan belum tercapai. Aduh, kalau ngomong keinginan kita ini, loh Pak lumrah, Bapak sudah bisa naik mobil, saya kan masih naik sepeda. Lah itu kan masih iri, dengki itu namanya. Nah itu kan sebagai hadiah Tuhan, saya bisa naik mobil. Nah, dulu saya juga tidak bisa naik mobil, sepeda pun tidak punya. Kalau saya bisa gini, ya jangan jealous. Yang penting kita percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu apapun. Soal masa depan, Tuhan yang akan menyediakan. Saya sudah pernah mengatakan, kalau Tuhan ngomong A sampai Z, kita takut. Ya, seperti Yusuf. Berkas-berkas itu artinya nanti saudaramu akan menyembah kamu semua, termasuk bulan dan bintang. Orang tuamu ikut menyembah. Senang. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian kamu diutus oleh ayahmu Yakub untuk menengok saudaramu di padang. Apakah mereka selamat, sehat-sehat saja. Dan saat itu kamu akan dibunuh. Yusuf mau berangkat enggak? Ya enggak berani. Jadi Tuhan tidak pernah memberitahukan kita A sampai Z. Tapi bukan berarti ending, tujuan, target Tuhan tidak beritahukan. Yang sering saya singgung itu, masa depan penuh pengharapan. Itu kan target. Nah, bagaimana mengatasi, mencapai ke sana hari demi hari. Sebab ada ayat yang mengatakan, kesusahan sehari cukup kamu pikirkan. Karena esok ada kesusahan tersendiri. Artinya apa? Kita harus setiap saat bersukacita membangun hubungan ya dengan Tuhan secara baik dan benar. Jangan mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri. Udahlah, percayalah. Kalau kita seperti ini, kita jadi lucu diketawain orang. Pergi ke mana-mana pakai APD, sarung tangan, pakai face shield. Diketawain enggak? Diketawain, itu namanya paranoid. Ketakutan yang berlebihan. Masker itu harus, karena itu adalah hukum pemerintah yang harus ditaati. Ya, tetapi selebihnya ya kita cuci tangan aja, pegang apa-apa cuci tangan, selesai. Ya tidak perlu pakai APD. Ya, tidak usah mampu beli APD, nanti beli mantel hujan. Nah, malah diketawain orang kan. Tidak perlu, itu namanya paranoid, ketakutan yang berlebihan. Harus percaya, apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut bab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Itu adalah Mazmur 23. Seandainya sampai membawa maut, percaya itu waktunya pulang. Seperti tadi berulang. Jadi mungkin Bapak Ibu bukan ngalut. Ya, mungkin Bapak Ibu ketemu saya khotbah terakhir hari ini. Siapa tahu, saya tidak tahu. Tetapi mari kita melihat cara berpikir saya ini adalah cara berpikir yang sudah berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bagaimana Pak? Yang terakhir, saat dalam penjara di Filipi, Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sukacita membuat
kuat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, itu ya kalimat terakhir. Dan selanjutnya kita harus tahu apa sih penyebabnya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyampaikan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi takut itu menunjukkan kita kurang kasih pada Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu namanya pasrah, percaya. Sama seperti anak. Kalau percaya kepada ibunya, datang dia pasti memeluk ibunya. Ya, seperti Samantha. Kalau ketemu pasti memeluk. Ya, Bu Paulus atau memeluk saya. Ya, itu artinya percaya dan mengasihi. Mari kita datang pada Tuhan, peluklah kakinya dan mengatakan, aku berserah padamu Tuhan, Engkau juru selamat. Bukan hanya nanti saat kematian, tapi saat di dalam dunia menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, aku berserah, hidupku dalam tanganmu. Tidak ada selembar rambut pun rontok tanpa seizin Engkau. Kalau aku misalnya kena COVID, aku percaya Tuhan yang akan memulihkan. Karena sampai hari ini belum ada obatnya. Obatnya hanya diuji coba. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, itulah sebabnya kita harus berserah pada Tuhan. Dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesimpulannya, sebagai anak Tuhan, ketakutan akan situasi bukan solusi. Takut untuk hati-hati itu harus. Jadi kalau tidak takut, terus sembrono, ngawur itu namanya. Ya, tetapi kita takut dengan pengertian harus jaga protokol kesehatan dengan baik. Tetapi percaya Tuhan adalah kota benteng perlindungan. Tuhanlah kota benteng perlindungan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun mungkin tidak nyaman di telinga dan di hati, tetapi kami bersyukur karena masih ada yang mau menasihati kami. Alangkah celakanya kami kalau tidak ada yang mengingatkan kami dalam perjalanan hidup kami ini. Dan kami percaya itu menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau berserah dan kami mau lebih mempercayai Engkau dari segala sesuatu kekhawatiran yang selama ini ada dalam pikiran kami. Tuhan tolong kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang setia terhadap kami, biji mata Allah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mendengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa angkat hati, angkat tangan, saya berdoa. Bapak Surgawi, kami percaya Engkau melawat jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Engkau tilik satu persatu, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau bukan hanya hadir di gedung ini, tapi Tuhan hadir dalam rumah tangga anak-Mu yang mengangkat hati, memandang Engkau yang mencari wajah-Mu. Maka Tuhan hadir di dalam rumah tangga anak-anak-Mu.
Tolong Tuhan, kalau sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan pengharapan. Selama kami hidup, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tolong usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan hikmat pewahyuan sehingga usaha pekerjaan boleh muncul kembali untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, dan jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.